Dewasa ini, sedikitnya generasi muda yang memilih pertanian sebagai tujuan masa depannya merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi kita semua. Hal ini dibuktikan dari data LTMPT yang melaporkan bahwa jumlah peminat klaser agro, misalnya proteksi tanaman, pada tahun 2019 lebih sedikit daripada klaser medika, misalnya kedokteran. Sebut saja pada PTN Universitas Gadjah Mada, Universitas Lampung, dan Universitas Sriwijaya. Pada masing-masing universitas tersebut, jumlah peminat klaser agro tidak lebih dari 500 orang, sedangkan jumlah peminat klaser medika begitu membludak hingga mencapai lebih dari 1.000 orang. Mengapa ya hal tersebut dapat terjadi? Jadi, menurut Sehari Susilawati menyatakan bahwa beberapa faktor penyebab sedikitnya generasi muda yang memilih pertanian sebagai tujuan masa depannya diantaranya adalah citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, kurang memberikan jaminan kontinuitas pendapatan, dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti sekarang. Data melaporkan bahwa pada tahun 2003 jumlah kontribusi pemuda, sebut saja usia 25-29 tahun pada sektor pertanian mencapai angka 44,7%. Sedangkan pada tahun 2013 kontribusi pemuda pada sektor pertanian menurun drastis yaitu mencapai angka 13%. Cukup memprihatinkan ya. Nah, apabila hal ini menjadi suatu tradisi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa krisis petani muda akan merajalela di seluruh penjuru Indonesia. Fenomena tersebut merupakan suatu hal yang seharusnya tidak terjadi. Pasalnya, sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting keberadaannya pada kehidupan manusia. Samsul Rahman menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor andalan bagi suatu bangsa, sebab kebutuhan akan bahan pangan, serat, obat-obatan, dan energi, serta sebagian dari bahan baku industri dipasok oleh kegiatan sektor pertanian. Jika para generasi muda banyak yang tidak memilih pertanian sebagai tujuan masa depannya, maka bagaimana nasib sektor pertanian ke depannya? Nah, menurut Sehari Susilawati, nasib sektor pertanian jika krisis petani muda terus merajalela yaitu terancamnya pembangunan sektor pertanian berkelanjutan, terancamnya kesejahteraan dan ketahanan pangan, serta keberlanjutan sektor pertanian. Wah, cukup berbahaya juga ya. Nah, jika kita ulik lebih jauh, mengapa ya? Karena krisis petani muda dapat menyebabkan runtuhnya sektor pertanian, terutama muncul suatu bencana berupa ancaman pasokan pangan yang berkurang. Bukankah masih ada petani tua yang banyak berkontribusi pada sektor pertanian? Dan mereka sama-sama merupakan sumber daya manusia yang dapat memajukan sektor pertanian. Jadi konsepnya bukanlah seperti itu. Tentu kita tahu bahwa pemuda atau dalam hal ini petani muda adalah mereka yang berjiwa dinamis, optimis, dan berpikiran maju. Sehingga sifat semangat menggelora yang mengakar pada jiwa mereka akan menyebabkan majunya sektor pertanian. Berbeda dengan petani tua yang semangatnya mulai mereduksi karena faktor usia. Oleh karena itu, menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk segera mengakhiri krisis petani muda agar pasokan pangan Indonesia tetap terjaga. Nah, tantangan tersebut haruslah dihadapi dengan solusi yang tepat guna. Karena bagaimanapun, pangan sebagai kebutuhan primer manusia harus tetap terjaga pasokannya dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, setelah ditilik lebih jauh, solusi yang tepat guna untuk mengembalikan citra harum sektor pertanian yaitu dengan pendekatan agroindustri melalui media sosial, penyuluhan, dan seminar. Bagaimana ya maksudnya? Jadi, faktor sedikitnya minat generasi muda pada sektor pertanian tersendat karena pola pikir mereka yang kurang menyeluruh. Dominasi dari mereka berpandangan bahwa kegiatan pertanian hanya berkutat pada kegiatan on-farm saja. Padahal, jika ditilik lebih jauh, kegiatan pertanian dapat dilakukan hingga pada tahap off-farm. Yang tentu melalui kegiatan dari hulu sampai hilir ini dapat mengembalikan citra pertanian yang semula dianggap kurang memukau menjadi sangat memukau untuk digeluti lebih lanjut. Misalnya saja pada tahap produksi gula yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Pada tahap on-farm dapat dilakukan penanaman gula tebu hingga memperoleh tanaman gula tebu yang berkualitas. Sedangkan pada tahap off-farm, gula tebu diproses lebih lanjut melalui teknik agroindustri sehingga memperoleh gula berkualitas yang selama ini menjadi kebutuhan pokok manusia. Selain kembali harumnya citra sektor pertanian melalui teknik agroindustri ini akan menciptakan nilai tambah produk pertanian, sehingga menambah antusias para generasi muda untuk berkarir pada bidang pertanian. Karena bagaimanapun, generasi muda adalah mereka yang sangat antusias jika dihadapkan pada sistem kerja teknologi mekanisasi. Oleh karena itu, dengan pengenalan sejak dini melalui media sosial, penyuluhan, dan seminar bahwa sektor pertanian tidak melulu tentang budidaya, namun dapat dilakukan hingga proses pasca panen, maka minat generasi muda terhadap sektor pertanian akan melonjak tinggi sehingga dalam jangka panjang pasokan pangan Indonesia akan melimpah. Yuk kita majukan sektor pertanian demi terjaganya pasokan pangan.